Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Dan sekarang di video ini kami kelompok 11 akan menjelaskan mengenai apa itu geopolitik dan geostrategi Indonesia. Nah, dan nanti kita juga akan membahas Astagatra ya yang menyangkut geopolitik dan geostrategi Indonesia juga. Sebelumnya, perkenalkan saya Ardan Zakaria Nur dengan NIM 4004 032 465 0098 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, dan di sini saya akan menjelaskan latar belakang kita membahas geopolitik dan geostrategi itu sendiri. Jadi di sini disebutkan bahwa bangsa itu perlu pemahaman geopolitik untuk mempertahankan eksistensi geopolitik Indonesia. Nah, biasanya itu dikenal sebagai wawasan Nusantara, teman-teman. Dan implementasinya itu sendiri diwujudkan melalui ketahanan nasional. Nah, yang kita lihat di sini itu dikutip dari Ermaya Suradinata di 2016. Dan selanjutnya itu geopolitik sebagaimana dikemukakan oleh Rudolf Kellen di tahun 1864 sampai 1922 merupakan ilmu yang mempelajari keterkaitan antara faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Nah, namun agar dapat diterapkan secara nyata, diperlukan strategi yang bersifat nasional. Dan di Indonesia itu sendiri, konsep geopolitik ini diwujudkan secara unik ya, melalui wawasan Nusantara yang memandang kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, wawasan Nusantara bukan sekedar doktrin geografis, melainkan falsafah bangsa yang menjadikan laut sebagai penghubung antar pulau, bukan pemisah, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Dan penerapannya secara operasional dijabarkan melalui ketahanan nasional yang tadi ya, yang dirumuskan dari geostrategi nasional untuk menghadapi ancaman internal maupun eksternal. Nah, pentingnya dari pemahaman geopolitik dan geostrategi di era sekarang, di mana Indonesia itu menghadapi tantangan seperti sengketa Laut Cina Selatan yang ada, illegal fishing, dan perubahan iklim yang mengancam garis pantai, teman-teman. Nah, tanpa strategi nasional yang kokoh, yang matang seperti itu ya, eksistensi bangsa berisiko terganggu pastinya. Oleh karena itu, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional menjadi pondasi utama dalam membangun pertahanan negara yang tangguh, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman falsafah bangsa. Perkenalkan, nama saya Revano Putrananto, 3 NIM digit terakhir 078. Langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu rumusan masalah. Poin pertama yaitu pengertian, kedudukan, fungsi, dan tujuan geopolitik. Pertama-tama, apa sih itu? Poin pertama yang kita bahas kali ini yaitu geopolitik adalah konsep yang membahas tentang pengaruh kondisi geografis suatu negara terhadap kebijakan dan strategi politiknya. Kedudukan geopolitik Indonesia sangat strategis karena berada di antara dua benua dan dua samudera. Fungsi sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan nasional, terutama terkait kedaulatan dan kepentingan negara. Tujuannya adalah menjaga keutuhan wilayah, stabilitas nasional, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat. Lalu untuk poin kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara dan implementasinya. Wawasan Nusantara dipengaruhi oleh faktor geografis, demografis, sosial budaya, ekonomi, serta ideologi dan politik. Implementasinya diwujudkan dalam sikap dan perilaku masyarakat serta kebijakan pemerintah yang mengutamakan persatuan, kesatuan, dan kepentingan nasional di atas kepentingan individu atau golongan. Lalu kemudian ada pengertian geostrategi Indonesia, yaitu geostrategi adalah
strategi pemanfaatan kondisi geografis nasional untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian ada poin 4 yaitu ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia dan Asagatra. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai ancaman. Konsep ini terdiri dari Astagatra, yaitu Trigatra, geografi, demografi, sumber daya alam, dan Pancagatra, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Kemudian kita ke slide selanjutnya, yaitu untuk geopolitik Indonesia. Itu geopolitik studi hubungan geografi, sejarah sosial dengan politik. Lalu unsurnya itu geografi, politik, dan strategi, hubungan timbal balik, dan kebijakan. Indonesia di posisi silang dua benua dan dua samudra. Lalu SDA untuk geopolitik Indonesia sendiri itu melimpah, yaitu seperti tambang, laut, dan pertanian. Dan untuk SDA sendiri ini yaitu seperti hasil tambang. Potensi ini menjadi kekuatan nasional, namun juga memerlukan pengelolaan yang tepat agar dapat mendukung pembangunan dan ketahanan nasional. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Raditya Hakim dengan NIM 4004013196500075. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dua konsep krusial dalam ketatanegaraan kita, yaitu faktor wawasan Nusantara dan geostrategi Indonesia. Materi ini sangat penting untuk memahami bagaimana kita memandang diri kita bertahan di tengah dinamika dunia. Yang pertama, di faktor wawasan Nusantara, asas kepulauan, laut sebagai penghubung. Nah, maksud dari asas kepulauan, kita harus mengubah pola pikir lama. Laut bagi Indonesia bukanlah pemisah antar pulau, melainkan penghubung atau pemersatu. Berdasarkan deklarasi Juanda, wilayah laut di antara pulau-pulau kita adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan yang utuh. Lalu yang kedua, nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maksud dari nilai ketuhanan dan kemanusiaan adalah wawasan kita tidak sekuler dan tidak egois. Segala kebijakan dan cara pandang kita selalu berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945, di mana nilai religiusitas dan penghormatan terhadap martabat Indonesia menjadi kompas utama. Lalu yang ketiga, menolak penjajahan dan rasialisme. Maksud dari menolak penjajahan dan rasialisme adalah bangsa Indonesia memiliki sejarah kelam di bawah kolonialisme. Oleh karena itu, wawasan Nusantara lahir dengan semangat anti penjajahan. Kita menolak segala bentuk rasisme karena kita sadar bahwa kekuatan Indonesia terletak pada Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang keempat ada implementasi sikap cinta tanah air menjunjung persatuan. Implementasi nyata adalah semua poin di atas tidak ada gunanya jika tidak ada sikap cinta tanah air. Implementasinya adalah dengan menjunjung tinggi persatuan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Setiap warga negara harus merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan wilayah ini. Lalu slide selanjutnya, geostrategi Indonesia. Yang pertama, strategi memanfaatkan kondisi geografi untuk kebijakan. Definisinya adalah geostrategi adalah cara kita memanfaatkan kondisi geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra untuk menentukan kebijakan pembangunan dan keamanan. Tujuannya mulia, yaitu untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Wujud nyata ketahanan nasional. Di Indonesia, geostrategi diwujudkan melalui ketahanan nasional. Ini bukan hanya soal militer, tapi juga ketahanan di bidang ekonomi, ideologi, politik, dan sosial budaya agar bangsa kita tangguh menghadapi ancaman dari dalam maupun luar. Lalu, menjaga integrasi bangsa yang majemuk. Maksud dari menjaga integrasi adalah mengingat Indonesia bangsa yang sangat majemuk. Geostrategi berfungsi sebagai perekat.
Tanpa strategi yang tepat, kemajemukan kita bisa menjadi bumerang. Namun dengan geostrategi yang baik, perbedaan itu menjadi kekuatan untuk menjaga kedaulatan. Nah, sebagai kesimpulan, wawasan Nusantara adalah visi kita, sedangkan geostrategi adalah langkah nyata kita. Keduanya saling melengkapi untuk memastikan Indonesia tetap berdiri tegak sebagai bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Perkenalkan, saya Razif Saraizal dengan 3 digit NIM terakhir 111. Selanjutnya ada ketahanan nasional dan Astagatra. Ketahanan nasional pada dasarnya merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, ketahanan nasional tidak hanya berbicara tentang kekuatan militer, tapi mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, ketahanan nasional berfungsi sebagai strategi nasional untuk menghadapi ancaman global maupun domestik. Globalisasi, perkembangan teknologi, konflik geopolitik, hingga persoalan ideologi dan ekonomi merupakan tantangan nyata yang harus dihadapi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Nah, landasan utama ketahanan nasional Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar ideologi, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, serta wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara menegaskan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan wilayah, bangsa, dan tujuan. Meskipun terdiri dari ribuan pulau dan beragam latar belakang budaya, untuk mewujudkan ketahanan nasional tersebut, Indonesia menggunakan konsep Astagatra, yaitu 8 aspek kehidupan nasional yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Astagatra terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Trigatra meliputi aspek geografi, sumber daya alam, dan demografi. Letak geografi Indonesia yang strategis di antara 2 benua dan 2 samudra memberikan peluang besar sekaligus potensi ancaman. Sumber daya alam yang melimpah harus dikelola secara bijak agar mendukung kesejahteraan rakyat. Sementara itu, aspek demografi berkaitan dengan jumlah, kualitas, dan persebaran penduduk yang sangat menentukan kekuatan bangsa di masa depan. Selanjutnya, Pancagatra mencakup 5 aspek kehidupan sosial, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ideologi Pancasila menjadi pemersatu bangsa. Stabilitas politik yang sehat mendukung jalannya pemerintahan. Kemandirian ekonomi memperkuat daya tahan nasional, sosial budaya berperan menjaga identitas bangsa, dan pertahanan keamanan menjadi benteng terakhir dalam menjaga kedaulatan negara. Dari pemaparan tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, geopolitik Indonesia berlandaskan wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap wilayah dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Kedua, geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertujuan menjaga kelangsungan hidup bangsa. Yang ketiga, Astagatra berfungsi sebagai kerangka utama ketahanan nasional karena mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara secara terpadu. Yang keempat, tujuan akhir dari ketahanan nasional adalah menjaga kedaulatan negara, menjamin keutuhan wilayah, serta memperkuat persatuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, dengan memahami ketahanan nasional dan Astagatra, diharapkan kita sebagai generasi penerus bangsa mampu berperan aktif dan menjaga stabilitas dan kemajuan Indonesia, serta dengan sesuai dengan bidang dan peran masing-masing. Ketahanan nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat negara,
tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.